Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur dengan berbagai limpahan nikmat yang senantiasa tercucur. Maka dengan banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita, hendaknya kita bersyukur. Mudah-mudahan terhindar kita dari sikap yang kufur. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya jualah yang kita harapkan baik di dunia terlebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan seluruh pengurus Masjid Jami' Nurul Huda Desa Sidorukun. Mudah-mudahan senantiasa seluruh pengurus diberikan Allah kesehatan serta kesabaran dalam melaksanakan aktivitasnya bagaimanapun caranya untuk dapat memakmurkan masjid yang kita cintai. Tak lupa yang kami hormati dan yang kami banggakan seluruh jamaah sholat isya dan nantinya dirangkai dengan sholat tarawih dan witirnya. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan Allah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang kami banggakan seluruh jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak. Tak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat dan salam takzim dari kami. Bak pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Payah 2026 sayang-sayangan. Tak kenal maka kenalan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Ahmad Yahdil Fatarambi, dosen dari Universitas Labuhan Batu bersama dengan tim Safari Ramadan dari Universitas Labuhan Batu. Kali ini sampailah kami di Desa Sidorukun. Bapak Ibu yang kami muliakan, izinkan kami untuk memberikan kajian Islam, bukan ceramah namanya, karena berdosanya kita menceramahi orang yang lebih tua. Namun pepatah mengatakan bukan mengajari ikan berenang, tak pula mengajari limau berduri, tapi ingin menyampaikan hafal kaji karena diulang. Bapak Ibu yang kami muliakan, di antara banyak nikmat yang perlu kita syukuri kepada Allah, sampailah kita di tempat rumah Allah Masjid Jami' Nurul Huda ini dengan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, sama-sama kita mengharapkan atau menjalankan ibadah di masjid yang kita cintai. Walaupun Bapak Ibu dan seluruh jamaah sekalian, mulai dari malam pertama sampai ini malam sudah hampir malam ke-13 ya. Alhamdulillah tak ada yang di depan pintu masjid yang mengabsen kita hari ini. Siapa yang datang, siapa yang hari ini datang, siapa yang semalam datang, siapa yang baru hari ini datang, dan siapa yang tak pernah datang sama sekali. Gak ada yang mengabsen pengurus masjid untuk sampai kita ke tempat ini, gak ada. Kenapa? Karena sejatinya ini adalah panggilan jiwa dan panggilan hati kita untuk beribadat selama di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka tanda rasa syukur itu sudah dikabulkan Allah. Per hari ini berarti sudah 3 doa jamaah sekalian yang dikabulkan Allah. Mana doa yang sudah dikabulkan Allah? Di antara yang 3 ini, begitu masuk bulan Rajab sama-sama kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bapak Ibu yang kami muliakan, masuk bulan Rajab berdoa minta berkahi bulan Rajab lewat bulan Rajab. Masuk bulan Sya'ban minta berkahi pula bulan Sya'ban lewat bulan Sya'ban. 2 sudah dikabulkan Allah. Begitupun masih meminta dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah hari ini sudah sampai ke 12 Ramadan, sudah dijumpakan Allah sama kita. Berarti Bapak Ibu, sayangnya Allah sama kita, cintanya Allah sama kita. Sudah disampaikannya 3 doa dikabulkannya. Begitupun masih kita bilang Allah tak sayang sama kita, maka segeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 3 dikabulkan Allah, lewat Rajab, lewat Sya'ban, jumpa Ramadan. Begitupun tinggal pilihannya lagi sama Bapak Ibu sekalian, mau terus berdoa hingga sampai selamat di bulan Ramadan ini, hingga berjumpa dengan bulan Syawal, lanjut dengan bulan-bulan selanjutnya, hingga dijumpakan Allah lagi dengan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Atau
per malam ini meminta, udahlah ya Allah, udahlah, mau diambil malam ini ambillah, udah nggak kuat lagi menghadapi dunia ini. Nah itu pun pilihannya sama jamaah sekalian itu. Karena sebaik-baik doa kepada Allah, memintakan kepadanya diberikan kehusukan dalam beribadah. Karena nggak gunanya dipanjangkan Allah umur kita, tapi tak pernah kita meminta kepada Allah untuk senantiasa dipanjangkan umur, rendah rezeki, tapi lupa kita meminta kepada Allah diberikan kehusukan dalam beribadah. Maka kalau sudah diberikan Allah kepada kita khusyuk dalam beribadah, maka jadilah kita sebagaimana ayat yang disampaikan ketua BKM tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Banyak bapak ibu orang yang menginginkan ada di bulan ini, banyak yang rindu akan sampai umurnya di bulan ini. Tahun yang lalu ada sanak saudara kita yang diberikan Allah kepercayaan menghadapi bulan Ramadan, tapi tahun ini karena cintanya Allah, ada yang belum sampai bulan Ramadan sudah dipanggil Allah, ada yang begitu masuk bulan Ramadan sudah dipanggil Allah, ada pula yang tadi malam atau tadi pagi sudah diambil Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang beriman itu? Kitalah itu dianya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang beriman itu adalah orang yang masih diberikan Allah kepercayaan kepada dirinya untuk menghadapi bulan suci Ramadan, sampai kepada dirinya bulan suci Ramadan itu, dan mampu dia menjalankan ibadah selama di bulan Ramadan itu, bukan semata-mata dia mengharapkan nikmat yang lain, tapi sejatinya ia kembalikan hakikatnya sebagai hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, jika bersyukur kepada Allah maka Allah tambah nikmat yang lain, namun jika kufur atas nikmat Allah tinggal menunggu kapan azab datang kepadanya. Bukan berarti mensyukuri nikmat Allah berharap kita Allah tambah nikmat yang lain, karena sejatinya Allah tambah nikmat itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah tunda nikmat tersebut itu juga adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditambah Allah nikmat tetap bersyukur kepada Allah. Kalau Allah tunda nikmat tetap merasa sedang disayang oleh Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, lebih baiknya kita merasa cukup daripada merasa banyak. Kenapa? Yang penting cukup saja. Cukup untuk menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, cukup untuk persiapan hari raya Idul Fitri, cukup ganti cat baru rumah, cukup buat pagar baru, cukup beribadah, cukup berangkat umroh, cukup beli mobil, cukup beli kereta. Yang penting cukup saja. Itu lebih baik daripada banyak tapi tak pernah merasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada saat Nabi berjumpa dengan malaikat yang gayanya macam toke, atau orang yang biasa kita sebut gayanya adalah memegang kalkulator pada dirinya, maka ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai malaikat, apa tugasmu? Tugasku, kata Allah, adalah mencatat berapa banyak pahala keberkahan yang diberikan Allah kepada manusia. Terhitung? Terhitung. Ada yang enggak terhitung? Ada. Mana yang enggak terhitung? Orang yang senantiasa bersolawat kepadamu ya Rasulullah, enggak terhitungku berapa banyak pahala keberkahan yang diberikan Allah kepada manusia-manusia tersebut. Maka mengawali kajian ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ahlil babr ya Allah. Wahai Allah yang maghfirah, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa yang nampak dan tidak nampak ya Allah. Rendah rezeki berangkat umrah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai Allah yang maha luas, limpahkan kami sikap yang ikhlas, tolong menolong pun dengan ikhlas, dengan solawat hutang cepat lunas. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maka bagaimana ciri orang yang mensyukuri nikmat Allah? Apabila ia sudah mendapatkan bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka bahagia dirinya. Apa tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah? Allah menyebutkan alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah, cirinya adalah sempurna keimanannya, beriman dirinya. Cuman yang menjadi pertanyaan kepada diri kita, sebenarnya kita beriman ini lillahi ta'ala karena Allah, atau karena ingin dipuja oleh orang lain. Maka selanjutnya Allah menyempurnakan wa'amilus sholihat, beramal soleh atau berbuat kebaikan. Namun menjadi pertanyaan kepada diri kita, Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala, atau karena ingin dinilai orang bahwasanya kita adalah orang yang baik? Selanjutnya Allah menyebutkan watawasaw bil haq. Ini ayat bukan untuk satu orang, tapi ini ayat untuk dua orang atau lebih yang memberi nasihat dan yang mendengarkan nasihat, sama-sama untuk kebenaran. Namun susah mengatur orang, payah mengatur orang, cocok menurut kita belum tentu cocok menurut orang lain, bagus menurut kita belum tentu bagus menurut orang lain. Maka Allah sempurnakan watawasaw bis sabri, yang memberi nasihat, yang mendengarkan nasihat, sama-sama dalam kesabaran. Maka kalau belum didengarkan cakap awak oleh orang lain, sabar. Begitupun apabila ada orang yang menasehati kita untuk kebaikan kita, maka kita pun dalam keadaan sabar. Karena sejatinya orang yang bahagia itu adalah orang yang senantiasa sempurna keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh Bapak Ibu yang kami muliakan, ada sepasang suami istri. Namun sebelumnya bukan untuk mengecilkan dalam cerita nanti. Ada sepasang suami istri, namun si suami ini kerjanya adalah menarik becak. Kalau ada di sini yang menarik becak, bukan untuk dikucilkan, tapi untuk pembelajaran kepada kita ke depannya. Bagaimana ceritanya? Bapak Ibu yang kami muliakan, ada sepasang istri, si suami bekerja sebagai penarik becak. Maka suatu ketika si suami pulang membawa hasil satu harinya. Maka diserahkannya uang 50.000 kepada istrinya. Istri menjawab, kok 50.000 bang? Kemana aja abang satu hari ini? Oh aku satu hari ini nariknya dek sekitar Sidorukun aja. Besok kata istrinya, abang agak jauh nariknya, pasti lebih banyak. Oh iya dek. Besok pulang suaminya.
narik becak lah dia setelah pulang. Kok banyak ini bang? Kok 200.000? Iya, hari ini deh aku narik becak dari Sidorukun sampai Eknabara. Nah itulah bang kan katanya. Besok agak jauh lagi bang, pasti lebih banyak katanya. Oh gitu deh. Iya, besok si suaminya bu narik becak dari Sidorukun sampai Rantau Perapan, pulang bawa 800.000. Nah itulah bang kan katanya. Kalau abang dengar cakapku, maka banyak dapat abang katanya. Kemana aja bang hari ini narik? Dari Sidorukun sampai Rantau Perapan. Nah banyak 800.000 dapat kita hari ini bang. Besok abang lebih jauh lagi narik becaknya katanya. Alhasil bapak ibu pulang bapak ibu bawa 8 juta lagi ya. Kan inilah bang nggak percaya. Kalau agak jauh sampai mana tadi bang? Sampai Marbo katanya. Sampai Marbo narik becak agak lebih banyak hasil hari ini kan bang? 8 juta kan? Iya. Itulah bang nggak percaya. Abang dengarlah cakapku kata bininya. Pasti lebih banyak. Kok bisa dapat 8 juta bang? Iyalah dik, semanalah 50.000 ku kasih, kau nggak bersyukur. 200.000 ku kasih, kau nggak bersyukur. 800 ku kasih, kau nggak bersyukur. Ini 8 juta dik, sak becak-becaknya aku jual katanya. Nah, supaya habis cerita kita deh. 50 nggak bersyukur, 200 nggak bersyukur, 800 nggak bersyukur. Ini 8 juta, kau nggak bersyukur besok aku nggak tahu mau kerja apa katanya. Apa yang dimaksud bapak ibu sekalian? Mensyukuri nikmat itu letaknya, perbandingannya jangan orang yang di atas kita. Kalau orang yang di atas kita jadikan perbandingan kehidupan kita, maka nggak siap-siap. Maka terjadilah orang yang beli kulkas, kita yang kepanasan. Orang yang beli kipas, kita yang kedinginan. Artinya letak membandingkan kehidupan itu dengan orang yang di bawah kita. Makanya banyak orang alim ulama mengatakan bulan Ramadan ini syahrul tarbiyah, bulannya untuk pembelajaran. Jadikan pembelajarannya itu yang ke bawah. Oh alhamdulillah, ada yang masih belum makan. Aku alhamdulillah Allah sayang, mau apa aja pun dapat. Pengen risol dapat. Pengen cincau dapat. Pengen baju hari raya dapat. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Mensyukuri nikmat itu sejatinya letaknya pada diri kita masing-masing. Kalau kita bisa mensyukuri nikmat, maka Allah akan mendatangkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Pak pepatah mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Habis 2 tentulah 3. Saya tahu ini perjumpaan kita yang pertama. Saya nantikan perjumpaan kita selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tanam-tanam bunga selasih ditanam di atas taman. Saya ucapkan terima kasih. Salah dan hilang mohon dimaafkan. Panjat-panjat pohon kayu ranting tua jatuh ke bawah. Semoga niat kita bersatu. Ramadan tahun ini membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.